Isra Miraj yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Ustadz Abdul Malik. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau pada acara-acara sebelumnya, ustadz-ustadznya ketika menyampaikan ceramah itu salamnya pasti 2 kali. Tadi malam di Masjid Babu Salam Ustadz Abu Bakar 2 kali, Ustadz Firmadi 2 kali, Ustadz Naim 2 kali. Jadi nanti kita akan ada film misteri di balik salam. Ternyata jamaah pengen didoakan dulu baru salam. Maka kami doakan semoga yang memberi salam kemudian yang menjawab salam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan dunia dan akhirat, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali saja. Masya Allah. Yang kami ta'zimi, yang kami muliakan para alim ulama, para astazid, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua yayasan, ta'amir-ta'amir masjid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, semoga perkumpulan kita tidak hanya ada di sini saja, tapi perkumpulan ini akan terus sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perbanyak bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya jamaah dari rumah ke Masjid Agung. Tapi bedanya tidak pakai blok, karena perjalanan ini perjalanan yang masuk akal. Jadi jalan dari rumah ke Agung pakainya alas kaki. Tapi itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ceritakan kepada anak kita, saya jalan dari rumah ke Masjid Agung cuma 2 menit, anak kita pasti percaya, karena perjalanannya masih perjalanan yang normal, yang biasa. Maka kita lihat hadirin jamaah yang mulia, ada yang datang ke masjid menggunakan alas kaki yang berbeda-beda. Ada yang mereknya mahal, ada yang harganya jutaan, mungkin ada yang pakai sepatu. Tapi lihat, ketika melangkahkan kakinya di lantai tempat ibadah, maka semuanya dicopot. Yang mahal dicopot, yang murah dicopot, yang bermerek dicopot. Bukan karena keramiknya mahal, bukan karena keramiknya mewah, karena keramiknya melekat di tempat yang mulia. Maka hadirin jemaah yang mulia, perlu kita renungi bagaimanapun latar belakang kehidupan kita, profesi kita, apakah kita sebagai raja, sebagai tokoh masyarakat, sebagai aparat, sebagai orang kaya, ketika masuk dalam tempat yang mulia, kita lepaskan sementara. Kita duduk di masjid, tanamkan perasaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Anu sudah sering ya, kita lepaskan profesi kita. Biasakan masuk dalam masjid, tanamkan bahwa saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini perasaan kita, maka tidaklah kita berdiri kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berapa masjid ya? Nurul Huda, Darul Furqan ya, Babu Salam, Masjid Qadim. Maka sangat rugilah kita, berapa banyak hikmah yang disampaikan tapi tidak ada manfaat yang melekat. Mungkin salah satunya tidak merasa sebagai hamba Allah. Maka minta kepada Allah, ya Allah,
jangan engkau langkahkan kaki saya pulang ke rumah sebelum engkau pahamkan bagaimana pedoman apa yang harus kami amalkan dalam hikmah Isra wal Mi'raj. Ya Allah, jangan engkau langkahkan kaki hamba pulang ya Allah sebelum engkau kuatkan keyakinan kami dalam mengamalkan hikmah Isra wal Mi'raj. Sehingga apa? Sehingga kita pulang ke rumah nanti yang kita bawa bukan cuman nasi bungkus. Ini nasi bungkus kan kue bungkus, ya. Tapi ada hadiah yang lebih besar. Yang pertama, keyakinan yang tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Yang kedua, tambah gairah ibadah dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertambah cinta kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita imannya sudah kuat, salatnya sudah bagus, cinta kepada Nabi sudah bagus, baru dihimpun menjadi seorang ayah, seorang ibu yang mampu mendidik anak generasi yang menjadi akhlak ini, teman. Akhlak yang mulia sebagaimana akhlak yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jemaah mulia, mungkin sampai di sini saja pembukaannya. Ini jangan dulu senang. Kita masuk pada isi. Baik hadirin jemaah mulia, perhatikan baik-baik. Jangan kita duduk saja makan kue kembali dalam keadaan kosong. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah tidak mengatakan alladzi barakna, tapi Allah pasang subhanah. Perhatikan, Allah memasang subhanah. Ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis ada lafaz subhanah, itu pasti mengandung kaum-kaum yang mendustakan kebesaran Allah. Ya. Kalau ada manusia yang menuduh Allah yang bukan-bukan, yang mendustakan kebesaran Allah, maka kita ucapkan subhanah. Ya. Karena kejadian ini bukan hanya Nabi yang dicaci, bukan hanya Jibril alaihissalam yang dihinakan, tapi yang dicaci juga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur mereka dengan lafaz subhanah. Begitu juga yang terjadi kepada Maryam alaihissalam. Orang-orang menuduh Isa bin Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur mereka, subhanahu ayyakuna lahu waladah. Maha suci Allah terhadap persangkaan orang yang berprasangka bahwa Allah punya anak. Maka hadirin jamaah yang mulia, Allah mengawali ini dengan lafaz subhanah. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan memuji dirinya sebagai apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit itu sudah dijelaskan pada ustadz-ustadz yang sebelumnya. Yang jarang kita pikirkan bagaimana nasib Nabi ketika balik ke Mekah. Nabi jalan malam, Masjidil Aqsa naik ke langit, kembali lagi, kemudian ke Mekah, hampir subuh kembali. Yang kita tahu cerita ketika Isra Mi'raj, tapi bagaimana keadaan Rasulullah ketika mau menjelaskan kepada umatnya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, Nabi itu galau, takut, ya. Makanya beliau duduk di depan Ka'bah, ya. Beliau merenung, beliau takut. Pasti umat saya mendustakan saya ini, pasti, ya. Beliau gembira dengan Isra Mi'raj, setelah itu beliau rasa takut bagaimana kaumnya mendustakannya. Ya. Waktu itu sahabat masih sedikit, ya, tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, saya takut kalau nanti kaumku mendustakanku atas cerita saya ini. Karena cerita ini tidak masuk akal. Maka tahu hadirin, orang pertama yang menjumpai Rasulullah adalah orang nomor 1 yang membenci umat Islam. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal ini orang Mekah ini menjadikan dia sebagai raja Quraisy, ya.
Makanya orang memanggil dia Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, ya. Abu Jahal adalah orang yang yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya gara-gara suku dia tidak mau masuk Islam. Dia mengatakan suku kami suku yang terbaik, melayani jamaah haji, membeli fasilitas kepada jamaah haji, tapi sukunya Muhammad yang ada nabinya, sedangkan suku saya tidak. Maka saya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan dia gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan, ya. Maka Abu Jahal lewat depan Ka'bah pagi-pagi, ya. Bahasa kita, Muhammad, oh kenapa? Oh pemuka macam galau sekali. Abu Jahal mendekati Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dengan begitu tulisnya menceritakan perjalanannya, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau cerita semua sampai di Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat, mengimami para nabi, kemudian diisrakan ke atas langit pertama, jumpa Nabi Adam, langit yang kedua jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yahya, langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit yang keempat jumpa Nabi Harun, langit keempat jumpa Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Diceritakan siksa kubur yang disaksikan oleh Rasulullah, diceritakan nikmat-nikmat surga, sampai kembali lagi dalam satu malam. Maka Abu Jahal ini dia diam. Bahasa Muhammad, kau cerita apa? Kau mengatakan kau tadi malam dari Palestina naik ke langit, kau kembali sampai sini sebelum subuh. Muhammad, perhatikan, kendaraan kami yang tercepat yaitu kuda untuk mencapai dari Mekah ke Palestina itu butuh 1 bulan perjalanan, kembalinya 1 bulan. Berarti pulang pergi dengan kendaraan yang tercepat membutuhkan waktu 2 bulan. Ini kau bilang 1 malam. Maka Abu Jahal senang. Ini kesempatan saya untuk mensyiarkan kepada orang-orang Mekah, baik umatnya Muhammad, bahwa Muhammad mengarang-arang cerita. Maka Abu Jahal berkata, Muhammad, kau mau tidak? Kau ceritakan kepada penduduk Mekah, kalau kamu mau saya kumpulkan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, baik, silakan kumpulkan. Maka Abu Jahal dalam satu riwayat menarik tangan Nabi Muhammad SAW pergi kepada Jabal Qubais, ya. Ada salah satu gunung yang berada di samping Masjidil Haram. Sekarang itu sudah ada istana raja di sana, di gunung situ, ya. Abu Jahal naik ke atas dengan Rasulullah. Itu adalah bukit yang tidak boleh dinaiki oleh orang biasa. Kapan orang biasa naik ke bukit itu, maka akan dibunuh. Karena bukit Jabal Qubais hanya dipakai untuk buat iklan saja, pengumuman yang besar. Itu pun yang naik budak-budak. Tapi hari itu Abu Jahal dan Nabi Muhammad SAW naik ke situ. Penduduk Mekah ketika itu tanpa dipanggil mereka pun berkumpul. Mereka terheran-heran. Pertama kali dalam sejarah ada 2 orang yang di bukit Abu Qubais, yang satunya pimpinan orang Islam, yang satunya pimpinan orang musyrikin. Bahkan Abu Jahal memanggil mereka, kumpul. Abu Jahal bermaksud untuk mempermalukan Rasulullah SAW. Muhammad, ceritakan. Maka Nabi SAW menceritakan dari awal perjalanan sampai akhir yang sudah pernah kita dengarkan, ya. Maka orang musyrikin semakin benci dengan Rasulullah. Orang yang ragu menjadi musyrik, orang yang beriman menjadi ragu. Hadirin jemaah yang mulia, ini perjalanan yang tidak diterima oleh akal manusia. Bahkan orang yang beriman pun ragu dengan ceritanya Rasulullah SAW. Bayangkan. Maka di situ Nabi SAW terpuruk, sedih, bingung. Orang-orang kok bisa, aduh, ini Nabi kenapa ceritanya begini? Abu Jahal akhirnya senang, ya. Dia datang depan Ka'bah, woi kalian semua kumpul, agamanya Muhammad telah mati, agamanya Muhammad telah mati. Kenapa dia bercerita begini? Dia jalan 1 malam cerita sampai selesai. Maka dengan itu Abu Jahal berkata, masih ada 1 orang lagi, ya, masih ada 1 orang lagi. Kalau 1 orang ini dia goyah imannya,
maka pasti agama Muhammad telah hancur. Pasti kita sama-sama tahu dia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi Abu Bakar, hadirin jamaah yang mulia, ini orangnya kurus, ya. Orangnya kurus. Dia kalau pakai sarung, dia sarungnya melorot, ya. Saking kurusnya beliau. Beliau kurus semenjak masuk Islam. Karena setelah beliau masuk Islam, hartanya dikorbankan untuk agama. Bahkan pakaiannya itu lusuh. Saking lusuhnya, bukan mengundang perhatian Nabi saja, tapi mengundang perhatian Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril berkata, Muhammad, kenapa Abu Bakar seperti ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, karena hartanya sudah habis diinfakkan untuk agama sebelum Fathul Mekah. Maka Jibril naik ke langit, sampaikan kepada Allah, sehingga Allah kirim salam langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini luar biasa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang nomor satu setelah Rasul dan para Nabi, ya. Ada namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya pada Ali bin Abi Thalib, ayyun nas khairun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mana yang lebih baik setelah Rasulullah? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Ini luar biasa. Makanya hadirin jamaah yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apabila iman Abu Bakar radhiyallahu an ditimbang dengan iman seluruh manusia di bumi sampai kita yang sekarang ini, selain para nabi dan rasul, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Jahal tahu keadaan ini. Abu Jahal bilang, kalau orang ini kita bisa goyahkan, maka pasti agamanya Muhammad akan sirna. Waktu itu Abu Bakar ada di ladang, tidak hadir di bukit. Maka ini kejadian pertama kali tokoh-tokoh Quraisy datang menemui langsung Abu Bakar di ladangnya. Mereka dengan semangat, ada kaum musyrikin, ada orang beriman. Abu Bakar tahu orang ini pasti mau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal datang dengan gagahnya, sukses, semuanya telah ragu dengan Islam, tinggal satu orang. Maka berkata, ya Abu Bakar, atusaddiqu annahu dhahaban laila ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbiha. Abu Bakar, ada gosip, kamu punya teman, kamu punya sahabat Muhammad, dia bilang dia berjalan cuma satu malam ke Baitul Maqdis, kemudian kembali sebelum subuh. Kau percaya tidak? Di sini orang semuanya orang beriman ketika itu menunggu jawaban daripada Abu Bakar. Ini kalau kita manusia biasa mungkin, wah ini berita apa tidak masuk akal. Apa jawabannya Abu Bakar? Naam, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Saya percaya kalau Nabi itu berjalan satu malam di Baitul Maqdis, naik kemudian kembali lagi, bahkan jauh daripada itu. Bahkan Allah turunkan wahyu daripada langit dan bumi ketika pagi dan petang, saya lebih yakin, apalagi cuma hambanya diangkat ke langit. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis Bukhari, beliau sampaikan, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta faqala Abu Bakar sadaqah. Nabi berkata, sesungguhnya saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan kepada kalian dan kalian mendustakan saya. Tapi Abu Bakar satu-satunya orang yang membenarkan saya. Masya Allah. Maka hadirin jemaah mulia, Abu Bakar panik, langsung datang ke bukit, ya. Kemudian orang masih banyak berkumpul mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berteriak, Muhammad, ya Rasulullah, engkau paling benar, engkau paling benar. Orang-orang matanya tertuju kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Muhammad, engkau paling benar. Abu Bakar mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang tadi yang mulai goyang imannya menjadi yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, supaya mereka ini penduduk Mekah ini tambah yakin kepada Isra dan Miraj antum, bagaimana kalau engkau menceritakan keadaan di Palestina? Karena seumur hidup Nabi selama hidup belum pernah ke Palestina. Orang-orang semua Mekah tahu Nabi selama hidup tidak pernah ke Palestina. Maka dengan salah satu cara untuk meyakinkan orang-orang yang ada di Mekah, beliau menceritakan
maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh Quraisy yang sering bolak-balik Palestina Mekah, dikumpulkan karena mereka yang tahu tentang keadaan Palestina. Maka Nabi dibukakan Allah Subhanahu wa taala tentang Palestina. Nabi sebutkan keadaan kota Palestina, Nabi sebutkan tiang-tiang masjidnya, Nabi sebutkan lorong-lorongnya, dan orang-orang yang pernah ke sana mereka mengatakan benar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ke sana. Kalau kita disuruh menceritakan tempat yang belum kita datangi, mudah karena kita punya HP, kita tinggal buka, ya. Tapi waktu itu, masya Allah, Allah bukakan untuk Rasulullah SAW. Bahkan Nabi bilang masih ada satu lagi, supaya kalian tambah yakin. Ketika saya dari Palestina kembali ke kota Mekah, saya melihat ada suatu kafilah, suatu rombongan yang berkendaraan onta. Nabi sebutkan jumlah ontanya, kemudian nama fulan-fulannya, karena Nabi tahu itu orang Mekah, makanya Nabi tahu nama mereka. Dan beliau katakan, onta yang paling depan itu warnanya putih dan ikat lehernya warna merah. Dan saya lihat ketika mereka singgah di lembah, ada onta mereka yang hilang. Maka saya teriak kepada mereka, hai fulan, onta kalian yang hilang itu ada di lembah ini. Akhirnya mereka menemukan onta itu. Nabi katakan, orang itu 2 hari lagi tiba di Mekah. Kalau kalian tidak percaya, rombongan tadi 2 hari lagi tiba di Mekah. Maka orang-orang Mekah ketika sampai hari H 2 hari berikutnya, mereka semua kumpul di pintu utamanya Mekah, namanya Bani Syaibah. Ternyata betul rombongan tadi datang, masya Allah, dengan jumlah onta yang sama disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan onta yang terdepan warnanya putih, ikat lehernya warna merah. Maka orang-orang Mekah bertanya, hei, antum dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Kemudian Ali bilang, apakah di antara kalian ada yang ontanya hilang? Mereka bilang, iya, onta kami hilang. Cuman ada suara yang datang kepada kami mengatakan onta kami ada di lembah sini. Entah suara itu dari mana. Maka mereka mengatakan itu dari Muhammad SAW. Maka seketika itu sebagian besar kota Mekah banyak masuk ke dalam Islam. Maka hadirin jamaah yang mulia, ya, ini adalah bukan suatu kejadian yang kecil. Ini adalah kejadian keyakinan, iman, ya. Jadi kita biasakan dalam acara-acara peringatan seperti ini, betul-betul kita merasakan hikmah. Bagaimana kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, maka Allah hantarkan dengan lafaz subhanah, ya. Makanya kalau bapak lihat taman-taman yang indah, ya, istri yang cantik, bilangnya masya Allah, ya, jangan mengatakan subhanallah. Makanya ketika imam salah, tegurnya pakai subhanallah, tidak mengatakan masya Allah. Maka hadirin jemaah yang mulia, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah. Yang pertama, susahnya menjadi seorang sahabat. Susah, Pak. Ibu-ibu susah. Kita beruntung lahir sekarang. Andaikan kita lahir di zaman sahabat, mungkin kita jadi Abu Jahal yang kedua, Abu Jahal yang ketiga. Karena di zaman itu di gurun pasir yang tandus, orangnya ummi tiba-tiba jadi nabi, tiba-tiba cerita jalan cuma 1 malam, ya. Maka hadirin jemaah mulia, susahnya keadaan ini menjadi seorang Abu Bakar As-Siddiq yang langsung percaya, ya, yang langsung percaya kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya hadirin jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita sebagai orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita keluar daripada rahim seorang ibu yang Islam, yang sudah ada ustadz-ustadz menjelaskan tentang iman, keyakinan, sehingga kita mudah masuk Islam. Zaman dahulu untuk yakin kepada Allah susah, karena kejadiannya di luar akal sehat, ya. Maka semoga dengan hikmah atau sejarah ini menjadikan iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadirin jemaah mulia, coba kita perhatikan baik-baik. Setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah langsung titipkan kepada Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap perintah amalan, mau puasa, mau apa. Tapi ingat,
untuk sholat 5 waktu. Bahkan Jibril saja tidak diizinkan untuk menemani Rasulullah untuk menerima sholat 5 waktu daripada Allah SWT. Nah, kita lihat ketika Isra, Nabi paling lama bercakap yaitu dengan Nabi Musa. Dari 50 waktu di korting sampai 5 waktu hadirin. Bayangkan kalau kita sholatnya 50 waktu dalam satu hari, setiap 15 menit azan, ini yang 5 waktu saja. Nabi Musa katakan kembali lagi, minta kepada Nabi Muhammad SAW, suruh kurangi lagi. Tapi Nabi SAW malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah katakan kepada Muhammad, satu waktu lipat gandakan 10 kali. Maka dianggap 5 waktu ini sama seperti 50 sholat. Maka hadirin jamaah yang mulia, saking pentingnya sholat ini, Allah sendiri panggil khusus baginda Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan kita di hadapan Nabi, bagaimana wajah kita di hadapan Allah, bagaimana keadaan kita di hadapan Allah dan Rasulnya ketika sekarang kita meremehkan sholat. Hadirin yang mulia, satu waktu saja kita tinggalkan, itu hukumannya 80 tahun di neraka. Satu waktu, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi 80 dikali 1000 untuk satu waktu sholat. Allah tidak mau murkai kita. Allah cuma ingatkan kepada kita bahwa sholat itu penting. Saya pahamkan kembali, Nabi naik ke atas bukan menerima sholat, bukan. Karena sebelum Isra sholat itu sudah ada. Tapi Nabi naik ke atas untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir hadirin jamaah yang mulia, dari kisah ini bagaimana kita tanamkan kecintaan kita kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat, jangankan ulama, jangankan sahabat, Allah saja ta'zim kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap lapisan langit Allah tempatkan para nabi, para rasul untuk menyambut yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kemarin di Masjid Al-Qadim, Ustadz Firmadi ceritakan perdebatan antara langit dan bumi. Terakhir bumi mengatakan langit ada satu, kamu itu tidak punya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sehingga singkat cerita, langit meminta agar Nabi SAW diangkat ke atas. Jangankan kita, langit saja rindu dengan Rasulullah SAW. Kemudian buruk, hadirin yang mulia, buruk hewan tunggangan Nabi SAW. Buruk itu pun menangis, ingin ditunggangi oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka alangkah ruginya, alangkah zalimnya kita dalam satu hari tidak pernah bersolawat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin jemaah yang mulia, kalau kita punya tiga-tiga ini, keyakinan yang kuat kepada Allah, semangat dalam salat, kemudian kecintaan kepada Rasulullah ada melekat di diri kita masing-masing, maka kita akan menjadi ayah, menjadi ibu yang sukses dalam mendidik anaknya menjadi remaja yang akhlaknya mulia sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baik hadirin jemaah yang mulia, ya, semoga hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita renungi, kita kembali dengan membawa hadiah keyakinan, semangat dalam salat, kemudian kecintaan kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah tadi hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah pada acara berikutnya.